Di balik hamparan sawit Musi Banyuasin, tersimpan potensi besar dari limbah yang selama ini terabaikan. Pelepah sawit yang dulunya hanya menjadi limbah, kini diolah menjadi lidi dan dikreasikan menjadi beragam kerajinan bernilai tinggi. Inovasi ini tak hanya memperindah karya, tetapi juga membuka peluang menambah pendapatan keluarga. Melimpahnya bahan baku, terutama saat masa replanting, menjadi pintu gerbang bagi lahirnya peluang ekonomi baru. Dari tumpukan pelepah yang dahulu terbuang, kini tercipta karya yang berpotensi menembus pasar. Tak hanya di tingkat nasional, tetapi juga hingga mancanegara. Prospek pasar yang terbuka dan mudah dijangkau, tingginya permintaan komoditas lidi sawit, serta adanya potensi kemitraan pemasaran produk kerajinan menjadi modal kuat bagi pengembangan usaha anyaman lidi sawit. Minimnya persaingan harga karena masih jarangnya produk anyaman lidi sawit di pasaran semakin memperkuat peluang untuk tumbuh. Potensi ini dapat menjadi pendorong penting bagi peningkatan pendapatan keluarga petani sawit. Sehingga para perempuan, termasuk petani sawit perempuan di wilayah sekitar perkebunan sawit, dilatih untuk produksi kerajinan. Teknik pemilihan lidi terbaik menjadi pelatihan awal. Proses pemilihan lidi sawit dimulai sejak di kebun. Pelepah terbaik biasanya berasal dari pohon kelapa sawit yang berumur lebih dari 10 tahun. Pada usia ini, lidi yang dihasilkan lebih panjang, kuat, dan memiliki serat yang padat. Setelah pelepah dipilih, tahap berikutnya adalah memisahkan daun dari tulangnya, dan lidi dikeluarkan dengan hati-hati agar tetap utuh dan tidak patah. Lidi yang telah dipisahkan kemudian dibersihkan menggunakan mesin serut untuk menghilangkan sisa serat dan kotoran yang menempel. Setelah itu, lidi diangin-anginkan hingga kadar airnya berkurang sehingga lidi yang dihasilkan lebih kuat dan awet. Untuk memberi warna yang cantik dan tahan lama, sebelum dianyam, lidi sawit dicelupkan terlebih dahulu ke dalam cairan gambir panas. Proses ini membantu serat lidi lebih siap menerima warna. Setelah itu, lidi dianginkan agar mengering. Proses perendaman ke cairan gambir untuk memberi warna bisa dilakukan beberapa kali agar warna menyerap. Sebagai pengikat warna, lidi kemudian direndam dalam larutan kapur agar menghasilkan warna dore merah alami yang melekat kuat dan tidak mudah pudar. Sedangkan untuk menghasilkan warna hitam pekat, prosesnya hampir sama seperti pewarnaan merah dengan proses pencelupan ke cairan gambir dan dianginkan agar kering selama beberapa kali sesuai keinginan tingkat kegelapan warna. Bedanya, agar warna hitam melekat, lidi yang sudah melalui proses pewarnaan dan pengeringan kemudian direndam dalam larutan tunjung yang berperan agar warna hitam tidak luntur. Usai melalui proses pewarnaan, lidi sawit dijemur kembali di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Tahap ini penting agar warna melekat sempurna dan serat lidi tetap kuat. Lidi yang kering inilah yang kemudian siap memasuki tahap berikutnya, proses penganyaman. Anyaman piring dari lidi sawit dapat dibuat dengan dua teknik utama, menggunakan alas lingkaran dan tanpa alas lingkaran. Untuk teknik dengan alas lingkaran, mulailah dengan memasukkan 4 batang lidi dari bawah. Membentuk huruf A, ulangi pola ini 4 kali. Lanjutkan dengan menarik dan memecah 4 lidi. Lakukan hingga 3 kali. Masukkan 16 lidi dari tengah lingkaran, dengan pangkal selalu di atas. Tambahkan 4 lidi lagi. Memecah 4 lidi di setiap putaran. Terakhir, masukkan lidi hingga 4 kali putaran. Tarik ujungnya dan anyaman piring siap digunakan. Sementara itu, teknik tanpa alas lingkaran dimulai dengan membersihkan lidi sawit menggunakan pisau atau mesin pembersih. Gunakan sekitar 100 batang lidi, lalu pilih 2 batang yang panjang dan keras.
Buat lingkaran berdiameter 14 cm, ikat dengan tali sol atau tali plastik. Pisahkan 16 lidi untuk tangan kanan dan 16 lidi untuk tangan kiri. Masukkan lidi ke lingkaran dari pangkal, atur posisi lidi kiri di atas dan lidi kanan di bawah, membentuk pola silang. Kelompok Ekonomi Perempuan atau KUEP telah berhasil mengembangkan berbagai model anyaman dari lidi sawit dengan 2 jenis motif, yaitu motif polos dan motif berwarna menggunakan pewarna alami gambo. Karya yang dihasilkan pun beragam, mulai dari piring, rumah lampu, hingga berbagai bentuk anyaman kreatif yang memadukan keindahan, kerapian, dan nilai seni tinggi. Pemanfaatan pelepah sawit menjadi bahan baku kerajinan anyaman dapat mengurangi potensi limbah organik di perkebunan kelapa sawit, sehingga turut menjaga kebersihan sekitar. Berbeda dengan rotan dan bambu yang kini semakin langka, lidi sawit tersedia melimpah hampir di setiap kebun rakyat. Usaha anyaman lidi adalah pekerjaan yang bisa dijalankan oleh seluruh anggota keluarga. Prosesnya sederhana, mudah dipelajari, dan dapat menjadi sumber penghasilan keluarga. Penguatan kapasitas kelompok tidak hanya tahap produksi. Pelatihan keuangan seperti pembukuan sederhana, pembagian peran, hingga strategi pemasaran penting dilakukan dalam pengembangan usaha kerajinan.